Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prototipe berbasis komputer dengan menggunakan website dengan judul Sistem Informasi Rekam Medik Rumah Sakit SDA Sidoarjo. Adapun tujuan dan kegunaan rekam medik ini adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sedangkan untuk kegunaan rekam medik ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek di antara lain adalah aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek keuangan, aspek penelitian, aspek pendidikan, dan aspek dokumentasi. Prototipe sistem ini digunakan untuk memberikan gambaran kira-kira sistem tersebut akan berfungsi bila telah disusun dalam bentuk yang lengkap. Adapun tampilan prototipe sistem informasi rekam medik Rumah Sakit SDA Sidoarjo ini adalah sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke sistem tersebut, kita harus login terlebih dahulu, yaitu masukkan username dan password. Apabila user ingin mengganti password, dapat mengganti di menu pengaturan user, yaitu dengan memasukkan password lama, password baru, kemudian konfirmasi password baru. Untuk halaman utamanya seperti ini, ada data pasien, data dokter, rekam medik, rawat inap, rawat jalan, poliklinik, pengaturan user, laboratorium, jenis tindakan, obat, cetak bukti pembayaran, cetak rekam medik, statistik kunjungan, dan statistik penyakit. Kemudian halaman input data pasien baru, yaitu ada nomor rekam medik, nama pasien, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan. Jadi setiap ada pasien baru harus input data pasien baru tersebut ke menu pasien. Begitu juga untuk dokter. Jadi ada data dokternya, ada kode dokter, nama dokter, bidang, dan nomor telepon. Kemudian halaman rawat inap pasien. Jadi setelah menentukan pasien tersebut rawat inap atau rawat jalan, kita bisa menentukan sesuai dengan keputusan yang diambil sebelumnya, yaitu data rawat inap ada nomor register, nomor rekam medik, nama pasien, tanggal masuk, jam masuk, unit rawat, dikirim oleh penanggung jawab, dokter jaga, diagnosa masuk, diagnosa akhir, dan tindakan. Kemudian ada halaman rawat jalan pasien. Ada nomor register, nomor rekam medik, nama pasien, tanggal masuk, jam masuk, dokter jaga, keluhan, diagnosa perawatan, tindakan perawatan, dan biaya. Kemudian untuk tampilan kartu rekam medik. Ini contohnya pada pasien bernama Pandi. Jenis kelamin, tanggal lahir, status pasien, alamat rumah, nomor transaksi. Di sini ada riwayat penyakit atau riwayat pada saat berobat atas nama Tuan Pandi. Pada waktu tanggal 1 Mei 2018 ada diagnosa penyakit keracunan makanan, jenis penyakit diare. Kemudian terapinya adalah minum obat yang dianjurkan dan memperbanyak minum air putih. Dan untuk dokter yang menangani bernama Alex Smith dan perawatnya Indah Sari. Kemudian berobat lagi pada tanggal 11
September 2020. Diagnosanya kekurangan zat besi. Jenis penyakitnya anemia. Untuk terapinya memperbanyak minum susu dan makan makanan yang mengandung zat besi. Kemudian ada dokter yang menanganinya bernama Joko Nur. Kemudian Stephen untuk nama perawatnya. Di sini ada tombol isi diagnosa baru ketika pasien tersebut berobat lagi. Dan kemudian untuk agar kita bisa membaca laporan ini di Excel, ada tombol export to Excel. Kemudian ada tampilan laporan 10 besar diagnosa penyakit. Jadi sebelum kita lihat laporan 10 besar diagnosa penyakit ini, kita harus menentukan periodenya dulu. Misal 1 bulan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari. Untuk tampilannya ada kolom nomor, nama penyakit, jumlah, persentase. Di sini bisa dilihat ada 10 nomor. Jadi ada beberapa penyakit di sini. Ini jumlahnya dan persentasenya. Kemudian lanjut untuk laporan kegiatan kunjungan pasien. Sama juga dengan laporan 10 besar tadi, sebelum kita melihat laporan kegiatan kunjungan pasien ini, kita harus menentukan periodenya. Di sini ada informasi yaitu nomor, sistem informasi, dan persentase. Nomor 1, rasio pasien rujukan. Jadi ada 2 di sini yang rasio pasien rujukan, pasien yang dirujuk keluar dan pasien rujukan dari luar. Kemudian nomor 2, kunjungan pasien per usia. Ada 3 usia di sini, usia balita, usia remaja, dan usia dewasa. Kemudian nomor 3, kunjungan pasien per jenis pembayaran. Jadi ada jenisnya umum, BPJS, dan lainnya. Ini adalah beberapa penjelasan tentang sistem informasi rekam medik Rumah Sakit SDA Sidoarjo. Kemudian saya akhiri penjelasannya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.